Aina Nurani asik sekali. Suwagaw. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjeduk-jeduk di aplikasi Loopmotion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi dan ada detik bitnya juga. Kalian bisa cek langsung di deskripsi. Langsung aja kalian masuk di awal video, klik yang tanda plus, pilih yang teks. Nah, di sini kalian bisa masukkan angka 1. Untuk teksnya kalian bisa pilih yang rata tengah dan untuk fontnya kalian bisa pilih terserah. Untuk warnanya kalian bisa ubah jadi warna putih dan untuk ukurannya di sini kalian bisa sesuaiin sendiri. Lalu kalian bisa klik yang centang. Setelah itu kalian bisa potong di titik 00.16. Klik yang tertumpuk, pilih salin satu layar. Lalu kalian kembali klik tertumpuk, pilih yang tempel satu layar. Kalian klik teksnya, lalu kalian potong di bagian akhir di titik 01.01. Itu kalian bisa pilih yang edit text dan di sini kalian bisa ubah jadi 2. Setelah itu kalian bisa centang dan kalian bisa klik tanda tumpuk, pilih tempel satu layar lagi dan di sini untuk teksnya ubah jadi 3 dan kalian potong di detik 01.16. Kalian tempel satu layar lagi dan di sini kalian bisa ketikkan teks yang mau kalian tulis. Nah, di sini kita bisa ketikkan Ava. Dan untuk ukurannya kalian bisa atur sendiri. Lalu kalian bisa pilih yang centang. Setelah itu di sini kalian panjangin di detik 02.14. Kalian pilih teks yang pertama, kalian masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian bisa geser sampai nggak kelihatan di bagian kiri sama di akhir. Lalu kasih keyframe di bagian tengah. Di sini kalian bisa balikin ke bagian tengah. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe awal. Kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian klik tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar, dan kalian masuk di teks ketiga. Di sini kalian bisa klik teksnya, pilih tanda tumpuk, klik yang tempel gaya di bagian move dan transform, pilih yang tempel. Setelah itu kalian bisa masuk di teks yang kedua. Kalian bisa masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di awal. Di sini kalian bisa geser angka 2-nya sampai ke bagian kanan sama di akhir juga. Nah, di bagian tengah kalian bisa kembaliin angka 2-nya ke tengah. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Lalu di bagian teks Ava, kalian klik tanda tumpuk, pilih yang tempel gaya pada move dan transform. Nah, jadi nanti kurang lebih bakalan kayak gini. Oke, setelah itu kalian masuk di detik 02.14, kalian klik tanda plus dan kalian bisa pilih yang media. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai di detik 04.27. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di detik 02.14. Setelah kalian kembali klik tanda plus. Lalu di sini kalian bisa pilih yang bentuk kotak dan kalian panjangin sampai detik 04.27. Kalian klik yang edit bentuk. Di bagian pertama kalian atur jadi 540. Lalu di bagian yang Y-nya kalian atur jadi 240. Nah, segitu. Kalau udah kalian bisa kembali masuk di move dan transform bagian pertama, kalian naikin ke atas. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang max dan di sini kalian bisa pilih yang max. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik yang agak lama di bagian kiri yang foto sama persegi panjang sampai berwarna hijau, pilih yang salin 2 layar. Kalian masuk di detik 03.02, kalian bisa pilih yang tempel 2 layar. Lalu kalian bisa potong foto sama persegi panjangnya di detik 04.27. Nah, setelah itu di sini kalian bisa klik tanda mata pada fotonya di bagian kiri. Setelah itu kalian bisa pilih persegi panjang di bagian atasnya, masuk di move dan transform bagian kedua. Kalian bisa tarik ke bawah sampai fotonya hilang. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa aktifkan tanda mata pada fotonya. Lalu kalian bisa salin foto sama persegi panjang yang paling atas.
kalian salin kalian salin 2 layar sama kalian tempel di detik 03.20. Lalu kalian potong di detik 04.27. Kalian klik tanda mata pada fotonya dan kalian klik persegi panjang, masuk di move dan transform bagian pertama, kalian tarik ke bawah sampai fotonya nggak kelihatan. Setelah itu kalian kembali dan kalian aktifkan tanda mata pada fotonya dan kalian salin lagi. Setelah itu kalian bisa tempel di detik 04.09. Potong di detik 04.27 dan untuk fotonya kalian nonaktifkan matanya. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di persegi panjang bagian pertama, kalian turunin ke bawah sampai fotonya hilang. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, kalian aktifkan tanda matanya. Kalau udah gitu sekarang kalian bisa klik persegi panjang sama satu foto, lalu kalian klik yang kotak segitiga lingkaran di bagian atas. Lalu di bawahnya juga sama, pokoknya kalian jadiin satu grup kayak gitu semuanya. Nah, yang paling bawah juga sama. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa klik yang di bagian grup 4 atau grup paling bawah sendiri, paling panjang sendiri. Di sini kalian bisa klik aja langsung grupnya. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian pertama. Nah, di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian detik 03.02, lalu ya di awal kalian geser ke bagian kiri sampai nggak kelihatan. Lalu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian masuk di grup yang ketiga, masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di detik 03.20, lalu bagian di awal kalian bisa geser ke bagian kanan sampai nggak kelihatan. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lanjut di grup yang kedua, kalian masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di detik 04.09 dan bagian di awal kalian geser ke bagian kiri. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Di grup yang pertama, masuk di move dan transform bagian pertama, kasih keyframe di akhir. Lalu yang di awal kalian geser ke bagian kanan sampai fotonya nggak kelihatan. Masuk di pertengahan keyframe dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Oke, jadi nanti kurang lebih bakalan kayak gini. Oke, setelah itu kalian masuk di grup yang pertama, klik efek, klik tambahkan efek. Masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombak-ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian sudutnya kasih keyframe di bagian awal. Di sini kalian bisa ubah jadi 172,0 derajat. Lalu kalian bisa masuk di detik 03.22 dan di sini kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, kalian kasih keyframe di detik 03.02, ubah jadi 0,0 Hz, dan bagian di awal atur jadi 5,55 Hz. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di detik 03.22, lalu kalian bisa ubah jadi 0, masuk di bagian pertama, kalian kasih keyframe, atur jadi 200. Kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, dan setelah itu yang di bagian bawahnya kalian naikin segini. Oh ya, yang tadi di bagian frekuensinya kurvanya juga sama kayak yang di magnitude. Jadi bukan kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, tapi kurva ketiga kalian naikin segini. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, lalu kalian bisa tambahkan efek yang namanya ombak-ambing lagi. Nah, di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Di bagian frekuensi biarin, lalu kalian masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di detik 03.22, ubah jadi 0, dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 142. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak. Klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian magnitude-nya kalian kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 80. Masuk di detik 03.22, kalian bisa ubah jadi 0. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di bagian evolution, kasih keyframe di detik 03.02, ubah jadi 0. Dan buat yang di awal, atur jadi 6,56. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali masuk di bagian set. Di sini kalian bisa atur jadi 1,43. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak.
Pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian to-nya atur jadi 1,50. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa salin efek. Kalian tempelkan di grup atasnya, grup yang ketiga. Kalian klik efek, klik yang tempel efek. Setelah itu kalian masuk di bagian ombak-ambing. Lalu untuk keyframe yang di bagian akhirnya, di sini kalian bisa tarik sampai di detik 04.08 di bagian frekuensi, magnitude semuanya. Pokoknya untuk keyframe yang di bagian akhir kalian tarik sampai di detik 04.08. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa masuk di bagian grup atasnya. Klik efek dan kalian bisa tempelkan efeknya. Untuk keyframe yang di bagian akhir, di sini kalian bisa fullin sampai ke bagian akhir. Lalu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian tempelkan di bagian paling atas. Untuk keyframe yang di belakang, di sini kalian fullin di paling akhir. Nah, jadi nanti kira-kira bakalan kayak gini. Setelah itu kalian masuk aja di detik 04.27, klik tanda plus dan di sini kalian bisa masukkan foto yang sama. Lalu kalian panjangin sampai detik 09.24. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian awal. Lalu di detik 6.17, setelah itu di detik 8.27 dan di akhir. Setelah itu kalian masuk di detik video yang kedua, di sini kalian atur jadi 1248. Nah, kalau udah kalian masuk di detik video yang ketiga, kalian atur jadi 1390. Masuk di detik video yang selanjutnya, kalian bisa atur jadi 1450. Lalu di detik bit 8.08 atur jadi 1300. Setelah itu kalian masuk di detik 09.06 atur jadi 1300 juga. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertengahan keyframe awal. Kalian kasih kurva kedua dan kalian atur segini. Lalu itu kalian bisa salin kurva dan kalian bisa tempelkan di kurva-kurva yang selanjutnya. Pokoknya semua kurva sama kayak gini semua. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, kalian masuk di foto yang bagian pertama, lalu kalian bisa klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya ombak-ambing, di move atau transform, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian sudutnya kasih keyframe di bagian awal, kalian ubah jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, atur jadi negatif 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi dan kalian atur jadi 0,35 Hz. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0, dan buat yang di awal, ubah jadi 65. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya upin ataupun tiles di bagian distorsi or warp. Pilih yang pengaturan standar dan mirrornya kalian aktifkan. Lalu UV-nya kalian naikin ke bagian atas. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang gandakan satu layar, klik yang di bagian atas, klik efek, masuk di bagian upin, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu kalian kasih keyframe di bagian tengah dan di sini kalian bisa atur jadi 1,695. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik yang di bagian bawah, klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Nah, setelah itu kalian bisa pilih semua foto yang ada di belakang sampai selesai. Klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel gaya untuk efek. Nah, lalu di sini kalian bisa masuk di bagian foto yang kedua. Kalian klik fotonya, lalu kalian bisa pilih efek, klik tambahkan efek, kalian cari efek yang namanya cermin di bagian distorsi or warp ataupun mirror. Nah, di sini kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian alpanya kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 100 dan bagian di awal ubah jadi 0,0%. Nah, jadi kayak gini. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian atur kayak gini. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa langsung aja salin efeknya, salin efek cermin, tempel di detik 06.13.
kalian klik mata pada embang-embing dan di bagian cerminnya di sini kalian balik untuk keyframe yang di awal sama yang di akhir. Untuk kurvanya kalian samain. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian tempelkan efek cermin di detik 06.22. Lalu juga di detik 07.11 di sini kalian bisa masuk di bagian efeknya, lalu kalian bisa tempelkan efek cermin. Nah setelah itu untuk keyframe-nya kalian balik yang di awal sama yang di akhir, dan buat kurvanya kalian samain juga kayak yang tadi. Oke, setelah itu di sini kalian bisa kembali masuk di detik 08.08. Kalian klik fotonya, lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, dan kalian bisa pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 09.06 juga sama. Lalu di detik 09.24 di sini kalian bisa tambahkan satu foto lagi atau foto yang kedua, dan di sini kalian panjangin sampai detik 12.07. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di 10.21 dan juga di detik 11.19. Kasih keyframe di awal, di sini kalian atur jadi 850. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian akhir biarin jadi 1080. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe di detik 11.28 dan di sini kalian atur jadi 1256. Selanjutnya kalian masuk di pertengahan keyframe pertama. Nah yang ini untuk kurvanya kalian bisa ikutin kayak aku. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe yang selanjutnya, kasih kurva ketiga dan kalian atur segini. Untuk yang terakhir di sini kalian juga bisa ikutin kayak aku. Nah lalu kalian balik dan kalian tarik ke pojok kiri atas. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Nah setelah itu kalian bisa salin efek dari yang foto depannya, lalu kalian tempel di detik 09.24. Lalu kalian klik tambahkan efek dan di sini kalian masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya pergeseran hue. Pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di bagian awal dan di bagian akhir kalian bisa atur jadi 2 kali plus 180. Nah jadi nanti bakalan kayak gini. Nah setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian efek, kalian bisa salin efek dan kalian tempelkan di foto-foto yang selanjutnya. Kalian hapus untuk pergeseran hue. Dan di sini kalian bisa tempel semua efeknya sampai selesai dan tanpa pergeseran hue. Oke, setelah itu kalian masuk di detik 11.10 dan kalian bisa balik secara horizontal. Nah, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di detik 12.07, klik yang kotak. Kalian bisa regangkan ke area komposisi, potong di detik bit yang selanjutnya. Masuk di color and fill, pilih yang bagian ketiga. Untuk warna awal kalian ubah jadi putih dan akhir kalian ubah jadi hitam. Pilih yang di bagian tengah dan di sini untuk warna putih kalian tarik ke tengah. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian detik 04.10. Nah di sini kalian bisa klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih yang kotak. Nah di sini kalian tarik aja dari titiknya, jangan diregangkan ke area komposisi. Di situ aku salah. Lalu kalian panjangin di detik 6.15, klik efek, klik tambahkan efek. Masuk di bagian lainnya, cari efek salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di distorsi orb, cari efek yang namanya lengkungan gelombang. Pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian tahapnya kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0. Lalu kalian kasih keyframe di detik 04.27, atur jadi 1,00 dan kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 2,00. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal. Nah di sini kalian bisa kasih kurva yang bagian kedua dan kalian masuk di pertengahan keyframe akhir, kalian bisa kasih kurva yang ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali masuk di bagian sudut, atur jadi negatif 135,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 10,0. Dan setelah itu kalian masuk di bagian magnitude, kalian kasih keyframe di bagian tengah. Nah kalian atur jadi 4,4 dan di bagian awal ubah jadi 0. Untuk yang di bagian akhir kalian ubah jadi 0 juga. Nah setelah itu di sini kalian bisa klik yang titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Lalu kalian klik yang di bagian bawah, masuk di bagian sudut, kalian bisa atur jadi negatif 58,5 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan setelah itu kalian bisa cek.
Nah, jadi ini hasilnya kurang sesuai. Kalau misal kalian pakai yang tadi kotaknya kalian tarik ke samping pakai titik, jadi nanti hasilnya lebih soft. Nah, lalu kalian bisa tempel di titik 06.25. Oke, setelah itu kalian masuk di awal video, klik yang tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian bisa regangkan ke area komposisi. Lalu kalian gandakan sampai jumlahnya ada 4. Klik yang paling bawah, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di matte or max or OK, cari efek yang namanya skema ataupun vignette. Pilih yang pengaturan standar. Nah, di ukurannya atur jadi 96,3%. Masuk di bagian roughness, di sini kalian atur jadi 110%. Masuk di bagian feather, di sini kalian bisa fullin, dan di bagian kekuatannya kalian juga fullin. Untuk bagian tint atur jadi 54%. Nah, setelah itu kalian bisa kembali klik yang bagian atasnya, klik efek, klik tambahkan efek salin latar belakang. Kembali, pilih tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam. Lalu kalian pilih yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi, dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya spot color di bagian warna dan cahaya. Kalian cari efeknya, lalu kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan efek lagi dan masuk di bagian blur. Di sini kalian cari efek yang namanya Gaussian blur. Pilih yang pengaturan standar. Kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, pilih yang multiply. Untuk opasitasnya ubah jadi 36%. Nah, setelah itu kalian kembali klik yang persegi panjang selanjutnya, klik efek, tambahkan efek salin latar belakang. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek yang namanya pertajam. Setelah itu kalian bisa untuk kekuatannya atur jadi 2,15. Dan di bagian radiusnya kalian bisa atur jadi 2,0. Lalu kalian bisa kembali, setelah itu kalian bisa masuk di blending dan opacity. Kalian cari efek yang namanya gelapkan, pilih yang darken. Klik persegi panjang paling akhir, kalian tambahkan salin latar belakang, dan kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya saturasi atau semangat, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian saturasinya atur jadi negatif 35,5%. Lalu kalian bisa kembali dan kalian panjangkan ke 4 persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Setelah itu kalian bisa cek videonya dari awal. Nah, oke, di sini kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.